warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taufiq rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, monggo kita melanjutkan ngaji kita sampai surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian
karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 283. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini kita masih membahas lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu mengenai utang piutang. Kalau di ayat 282 kemarin kita membahas tentang akad utang piutang dalam jual beli, yaitu akad salaf atau salam atau akad istisna, yang kemarin sudah kita bahas mengenai pesan. Jadi kalau salaf atau salam itu kebalikan dari jual beli kredit, tapi intinya di situ ada utang piutang. Ya, siapapun kalau utangnya berupa duit, ya duitnya harus dikembalikan. Kalau hutangnya berupa janji untuk membuatkan atau mendatangkan sesuatu, yaitu wajib juga disampaikan. Nah, untuk ayat yang kita baca ini, wa in kuntum ala safar, kalau kalian dalam safar. Safar itu maknanya perjalanan. Jadi kita kalau pergi jalan-jalan itu namanya safar. Orang safar itu punya banyak dispensasi. Kalau di ayat sebelumnya disampaikan jual beli, lalu kemudian dengan cara utang sampai batas tertentu, maka catat. Ada sebagian ulama yang mengatakan catat itu wajib, ada sebagian ulama yang mengatakan catat itu sunnah. Kalau madhab Syafi'i lebih banyak yang mengatakan sunnah, walaupun tidak sepakat semuanya. Sebagian ada yang mengatakan wajib untuk mencatat transaksi utang piutang. Nah, ini bicara tentang mencatat. Wa in kuntum ala safar, kalau kalian dalam perjalanan. Nah, muncul dispensasi dan tidak menemukan katib, ya, orang yang mencatat, maka farihanum maqbudah, utang piutang seperti itu sebaiknya menggunakan rohen. Rohen itu jaminan. Di jaminan. Kalau sebelumnya tidak bahas jaminan, Bapak Ibu. Utang piutang murni masalah kepercayaan. Utang piutang murni masalah amanah. Nah, tapi kalau dalam perjalanan tidak memungkinkan untuk dicatat karena satu dan lain hal, maka farihanum maqbudah, didatangkan dengan rihan, jaminan yang bisa diberikan. Nah, memang Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks safar dulu dan sekarang ini agak beda ya. Kalau dulu para ulama itu mengatakan as-safar qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari penderitaan. Bahkan ada yang mengatakan azab itu maknanya bukan penderitaan, tapi azab itu siksa. Jadi safar itu bagian dari siksa. Kenapa? Ya, yang lebih mendekati ya bagian dari penderitaan. Tapi kalau dikontekskan hari ini kan agak beda, Bapak Ibu. Lawang kita itu kalau safar malah seneng kok. Safar kita itu kan seneng, healing-healing, jalan-jalan, piknik, macam-macam. Kita ini kan masyarakat modern, ketoknya orang piknik itu kan ada sesuatu yang hilang. Sehingga coba lihat sekarang ini, teman-teman reuni SD nganak piknik, masjid nganak piknik, jamaah pengajian nganak piknik, tahlil nganak piknik,
Jamaah berjanjian nganake piknik. Loh, berarti safar itu bukan kita atau minal adab lagi. Wong itu jangan-jangan itu bagian dari kenikmatan, bukan lagi penderitaan. Sekarang kita jalan pergi, nah itu fasilitas alhamdulillah kan sudah lengkap. Sampai ada yang gugat begini, bukan gugat zinahnya mungkin ya, Ustaz, kalau zaman Nabi itu perjalanan kan berat, maka muncul dispensasi adanya sholat qashar dan sholat jamak. Nah kalau sekarang ini kan enak dong. Apakah dispensasinya masih muncul? Nah kalau kita jawab masih. Walaupun sebenarnya hati kita itu ya masih agak gimana, tapi fikihnya masih. Kalau zaman Nabi dulu, perjalanan itu antara 100 km, ya, saya menggunakan antara karena kepastiannya juga masih debatable. Sekitar 100 km itu berarti 2 hari 2 malam Bapak Ibu. Dulu satu pos atau satu falsah atau satu marhalah itu ditempuh kurang ya 1 hari. 50 kilo itu, antara 40 sampai 50 kilo ditempuh 1 hari. Lah kok pelan men toh Pak? 50 kilo. Lah nggih toh Bapak Ibu. Dulu kalau perjalanan itu kan dihitung betul. Umpamane dari Madinah sampai Mekah. Berapa ini? 450 kilo. Berarti perjalanan sekitar 9 hari. Lu kok suwi men? Oke. Karena membawa bekal, terus kemudian membawa air, membawa bahan makanan, membawa tenda. Dan lagian Rasulullah itu juga menyampaikan, jangan membebani hewan melampaui batas kesanggupan. Jadi kalau hewan itu jalannya lebih dari 50 kilo dengan membawa beban berat seperti itu, tentu akan bermasalah, apalagi perjalanan jauh. Makanya hewannya kan sekian kilo istirahat, sekian kilo berhenti, nanti tidur dulu, besok jalan lagi. Nah, perjalanan yang begitu berat seperti itu lalu disebut as-safar qit'atun minal adzab, ya, bagian potongan dari penderitaan. Sehingga Bapak Ibu karena ada faktor begitu, maka dikasihlah dispensasi. Sholatnya boleh diringkas, waktunya boleh digabung, puasanya boleh ditinggalkan, bermacam-macam, termasuk ini transaksi itu juga didispensasi. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kalau memang susah untuk menulisnya, silahkan datangkan saja jaminan. Farihanum maqbudah. Fa'in amina ba'dukum ba'don. Tetapi ini masih ada dispensasi lagi. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Ini diingatkan betul Bapak Ibu. Tidak ada jaminan, saling percaya. Ya udah, saya percaya kepada Anda, utang piutang ini tidak ditulis. Utang piutang ini tidak ada jaminan. Saya percaya kepada Anda. Maka orang yang dipercayai tadi wajib hukumnya untuk menunaikan amanah. Jadi Islam itu jelas Bapak Ibu. Orang yang diberikan amanah, dipercaya kok tidak menunaikan amanah, disindir oleh Rasulullah sebagai munafik. Wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi salasun.
tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa, idza hadasa dulu ya. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengingkari. Wa idza tumina, kalau dipercaya khana khianat. Nah, yang di ayat ini maksud ini yang ketiga ini. Rasulullah itu sampai mengatakan begini. Orang kalau sudah hutang itu biasanya cenderung bohong. Orang kalau sudah hutang biasanya cenderung bohong. Nah, ini perlu kita camkan. Saya tidak ingin jadi pembohong. Ketiga-tiganya ini munafik itu bisa muncul semua loh Bapak Ibu. Pertama, mengajukan utang. Idza hadatsa kadzaba, ngomongi ngapusi. Memanipulasi data lah. Yang kemarin ditanyakan itu. Nah, terakhir. Jadi mestinya saya itu kelasnya X, kelasnya kelas mikro, tapi saya menampakkan diri, membohongi orang yang kita mau hutang kepadanya dengan meningkatkan. Saya layak mendapat ini. Kali kong sisa. Ketika ngomong bohong. Ini potensial banget tuh Bapak Ibu. Potensial banget. Pokoknya urusan duit niku gampang ngapus ini. Hati-hati. Wong kita kadang bikin proposal weono ngapus ini kok. Bikin proposal kegiatan macam-macam itu kan kadang ono sisi-sisi yang kita sendiri itu sengaja memakap Bapak Ibu. Sengaja. Padahal urusan kebaikan loh. Karena kita itu kan pakainya estimasi ini macam-macam. Makanya dalam beberapa basul masail itu disampaikan supaya kita ini tidak bohong. Umpamanya kita bikin proposal. Kita mau mengadakan kegiatan pengajian, ya yang baik-baik lah. Lalu anggaran itu estimasinya 10 juta. Nah, terus kemudian duitnya terkumpul 10 juta. Lalu sisa 1 juta. Nah, lalu sisa 1 juta. Nah, di beberapa basul masail itu disampaikan 1 juta kuwi duitnya sopo. Apa badi ini panitia? Apa duitnya jamaah? Di situ disebutkan itu kembalinya kepada jamaah. Jadi orang badi, nek badi berarti ngapusi. Lawang memang bukan lembaga golek badi. Badi. Nek ajeng badi yang ngomong sisa ning HP proposal keuntungan yang ada diambil oleh panitia. Ngono malah fair. Tapi kan bahasanya kan lain. Nah, jujur itu kan pahit Bapak Ibu. Kadang jujur itu pahit. Ini idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bisa jadi kita itu bohong. Itu tanda-tanda munafik. Wa idza wa'ada, janji. Dah Pak, saya utang. Nanti saya kembalikan minggu depan. Sekarang tanggal 14, berarti besok tanggal 21 saya kembalikan. Ngomongnya bagus. Begitu sampai di tempatnya dengan berbagai macam alasan, dia mundur. Itu masuk. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji bohong, janji mengingkari. Sing janji sopo, sing ngingkari sopo. Jadi jenengan ora usah nuduh politisi tok. Ya kadang kula jenengan sing tukang utang ngono kuwi padha. Jadi hadis ini jangan disematkan hanya pada orang lain, tapi sematkanlah pada diri kita. Jangan-jangan kalau saya janji itu mengingkari. Goro-goro Bapak Ibu utang. Coba aja kasus-kasus begini ini udah banyak kok Bapak Ibu. Ya munafik kan ngomongin ngapusi, janjine diingkari. Wa idza tumina, tadinya sudah saling percaya ini. Wis konco dhewe, bolo dhewe, ora usah nggo jaminan. Oke, saya percaya pada Anda.
Saya percaya kredibilitas Anda jenengan yo wong soleh, yo biasa hadir di pengajian, mosok yo ngapusi, mosok yo ajeng khianat dari amanah. Begitu tidak tumina ketika dipercaya, khianat beneran Bapak Ibu. Nah kalau orang kena 3 ini kan munafikon khalison, munafik sejati. Makanya kalau kan ngatur bolak-balik, hati-hati kalau utang itu. Utang itu bisa memicu ngomongnya bohong, janjinya palsu, kemudian pengkhianatan terhadap kepercayaan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Lah kadang kita ini kan tidak ngerasa, karena sibuk ngopeni wong liya. Sibuk melototin orang lain, tapi kita sendiri tidak kita pelototi. Makanya kan ngaji ngeten iki tujuannya bukan untuk mengkritik orang lain, tapi kritiklah diri kita. Perbaikilah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri. Kalau orang lain sih monggo manusia punya kebebasannya masing-masing, manusia punya hak untuk menjalankan dan tidak menjalankan sesuatu. Tapi kita kan punya kewajiban untuk mengkritik diri kita, untuk mengevaluasi diri kita. Karena ini memang disampaikan, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Yang menyampaikan ini Allah. Urusan utang piutang itu ada konteks takwanya Bapak Ibu. Takutlah Anda bukan hanya kepada yang memberi hutang. Mungkin yang memberi hutang itu bisa diakali zaman saat ini. Zaman saat ini bisa diakali Bapak Ibu. Ngomongnya gimana, ternyata jaminannya bodong kan ada juga. Begitu dicek, kok jaminannya ternyata bodong. Bagaimana bisa seperti itu? Nah ini karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka dalam urusan utang piutang dibawalah kalimat wal yattaqillaha rabbah. Itu tadi yang di situ. Dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Ketika panjenengan membicarakan tentang utang piutang, wedya marang Gusti Allah. Jangan hanya takut kepada manusia. Manusia gampang dah pusing. Utang niku nek pengen gampang tinggal minggat rampung Bapak Ibu. Nggih to kula jenengan duwe utang akeh, tinggalnya minggat ning Papua kono. Sing golek ya males. Kalau orang tidak punya ketakwaan kepada Allah, begitu itu. Dan yang tidak usah dikandani ngono kuwi sing wis praktek wis banyak Bapak Ibu. Nah ini takwa kepada Allah. Makanya ya bagaimana ini kalau kita bahas utang piutang, kita udah bahas utang piutang banyak sekali. Bawalah ketakwaan kepada Allah. Maka kalau ada hadis itu, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian semua dimanapun berada. Jadi kalau jenengan yen saged ning masjid yo nggo takwa, di jalan ya bawa takwa, di kantor ya bawa takwa, di rumah ya bawa takwa, di pasar ya bawa takwa. Jadi ojo klambine tok sing takwa, klambi takwa iki Pak. Pak klambi yo gampang kok Bapak Ibu. Klambi itu kan tinggal makai. Pada saat ada orang yang mau haji atau umrah, Allah itu mengingatkan, wa tazawwadu, sangwo berbekallah. Tapi dilanjut, fa inna khairazzatit taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi takwa itu dibawa kemana-mana, urusan utang piutang dibawa, berangkat haji dibawa,
dimanapun kita berada di bawah. Wal yattaqillaha rabbah. Lah takwa itu apa tuh Pak? Nek sederhananya dalam konteks ini yo wedi. Bangun rasa takut kita kepada Allah. Khauf itu software manusia. Cetakan manusia itu ada rasa khauf, rasa takut. Tapi khauf ini kan kudu dikelola, Bapak Ibu. Khauf yang tidak dikelola dengan baik, dan nanti khauf itu maknanya hampir sama dengan takwa. Khauf itu kalau tidak dikelola dengan baik, jenengan takut pada yang tidak perlu Anda takuti. Tidak penting untuk ditakuti, malah ditakuti. Sing kudune ditakuti, malah tidak ditakuti. Balik-balik. Masalah khauf, takut, Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh Allah pasti akan mengujimu dengan rasa takut. Takut miskin itu naluri manusia. Takut mati, apalagi takut malu, macam. Nah, rasa takut ini mestinya kan dikelola. Wis lah, nek kula jenengan mati, wedi kalih ora wedi ya mati. Makanya dikelola aja. Ya urusan mati niku wis rasa wedi-wedi nemen. Wayahe mati ya mati wae, sing penting kula tak ngibadah sing sae. Ya, ndak usah begini. Anda divonis penyakit. Wah, mati ki, tanggal iki sedeloneh mati ki. Orang yang divonis seperti itu pasti guncang, Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi keguncangan, kembalikan kepada tadi. Aku diuji kalau Gusti Allah, rasa takut. Ini mestinya tidak harus saya takuti. Wong mati sing kula lali daripadanya niku pasti datang kok. Qul innal maut alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, kematian yang Anda lari daripadanya itu pasti akan menemuimu. Nah, ini kan wedi mati yo sak cukupe mawon. Posine yo sithik mawon. Nggih, kaya jenengan pakai garam masak niku sak cukupe mawon. Kersane mboten kasinen. Nggih. Terus kemudian takut apa? Takut miskin. Kita ini takut miskin. Wah, bagaimana caranya supaya tidak miskin? Sampai anak-anaknya piye caranya ben ora miskin? Tidak apa-apa, itu wajar. Tapi Bapak Ibu, itu harus diukur. Rasa takut itu kudune ono ukurane. Silahkan takut. Jangan sampai tapi takutnya kita itu membuat kita berbuat dosa. Karena takut miskin lalu piye carane anake ben iso nyambut gawe, piye carane sogok-sogokke apalah, golek-goleke ini. Ini ketakutan yang sudah berlebihan. Jadi kalau dulu itu takut miskin anaknya dipateni, wala taqtulu auladakum khasyata imlak atau min imlak. Janganlah kalian membunuh anakmu karena takut miskin. Bisa jadi yang dibunuh bukan hanya anaknya, takut miskin. Yang dibunuh apa? Takwane. Pateni takwane, modene takwane on dipateni. Modene dipateni. Jadi sinyale takwa pateni se. Aku nek ngene carane, nek bener ngene iki, wah, ora iso iki. Wah, untuk proyek iki kudune di anu ae sik, di mode off sik, di mode penerbangan sik wae sik. Ben apa? Lho takwane ra ganggu. Kula jenengan kan diganggu ketakwaan ini. Inggil ke sik wae. Nah, ini ketakutan atas tidak mendapatkan proyek, takut untuk tidak mendapatkan kesempatan, takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan, membuat manusia menghilangkan rasa takut kepada Allah. Nah, ini makanya Bapak Ibu, takut monggo kita kelola dengan sebaik-baiknya.
wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Mbok menawa kita diminta kesaksian atas apa yang terjadi, jangan menyembunyikan kesaksian, wabil khusus dalam urusan utang piutang. Wa may yaktumha, dan siapa yang menyembunyikan kesaksiannya itu termasuk kotor hatinya atau dosa. Jadi informasi yang kita miliki kalau memang dibutuhkan oleh orang lain, jangan disembunyikan. Jadi di Al-Quran itu banyak, bukan banyak ya, beberapa mengkritik tentang menyembunyikan. Ada yang yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Itu dikritik Bapak Ibu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mau dikritik apa itu? Orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi ayat itu disembunyikan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam dalih. Kalau sudah disembunyikan, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, kemudian dijual dengan harga murah. Ini menyembunyikan kebenaran. Mulane kula jenengan iku Bapak Ibu, tidak ada kejadian, tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, yang itu akhirnya kita mengetahui sebuah informasi, kecuali kita wajib untuk menyampaikan ketika itu dibutuhkan. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Kita itu dilarangnya membuka aib. Membuka aib itu haram. Tapi menyampaikan apa yang kita tahu. Nah, jadi kita tahu itu berarti kan jenenge kalau dalam dunia hukum itu saksi, kalau saksi ahli kan dia tidak tahu langsung, saksi fakta kan. Nah, jenengan saksi fakta, kena jenengan menyembunyikan itu. Kudu menyampaikan apa adanya. Nah, termasuk dalam urusan utang piutang. Wong jenengan ngerti tadi saksi kok, wah, mboten kula melu urusan. Ngoten kan? Kan kula jenengan kan goleki kan titik aman. Nggih, main apa? Safety player, pemain aman. Lho pemain aman itu kan enak lho Bapak Ibu. Pemain aman. Nah, kalau jenengan kan kejadian yang jenengan alami, jenengan melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu amanah. Dalam satu saat itu akan menjadi amanah. Dan itu Anda tidak milih Bapak Ibu, Anda dipilih oleh Allah untuk melihat, mendengar sesuatu. Jangan, wah ini kebetulan, saya bukan kebetulan. Itu didesain oleh Allah supaya Anda bisa bersaksi kalau dibutuhkan. Atau sudah melayu, bukan. Nah ini tidak boleh. Siapa yang menyembunyikan apa yang dia ketahui, kesaksiannya, dosa, hati ini kotor. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hei wong-wong sing do utang. Hei wong-wong sing menyaksikan utang. Hei orang-orang yang dipercayai, Anda diberi hutang karena teman Anda percaya. Ingat, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Termasuk yang kamu rencanakan. Kan menungso niku kan utang kadang punya rencana ora bayar tuh Bapak Ibu. Kan ada itu, ngoten niku. Piye carane? Saya punya jaminan rumah. Rumah ini ini harga 200 juta, saya mau pinjem 500 juta. Nah carane piye? Ya seperti kemarin itu, sing asline jaminan senilai iki di mark up, bolone sapa, habis itu utang macet. Loh, kok bisa macet kenapa? Loh memang niatin ngono kok. Memang niatin ngoten. Nah, siapapun yang begitu, ingat, Anda bukan hanya menipu orang lain, tapi Allah menyampaikan, wallahu bima ta'maluna alim.
Allah mengetahui apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda rencanakan. Dan Allah mengetahui hasil akhirnya Anda akan dihancurkan. Oh, kok dawuhipun Kanjeng Nabi, sing sapa wonge niat utang semenjak awal ora niat bayar, maka dia akan dihancurkan hartanya oleh Allah. Lan aja wani-wani kula jenengan. Mungkin sing diutangi nangis tok, ya Allah, monggo kaya ngono. Gusti Allah tahu. Bukan hanya tahu, nanti akan ada proses berikutnya. Nggih. Mantap Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana solusinya kalau kita sudah berkali-kali melakukan pengambilan solusinya biar zero, pas itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi kemarin dijelaskan. Suatu sudah pesan barang, tapi barang sudah ada. Tapi yang pesan tidak muncul sampai bertahun-tahun. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan kemunafikan berkali-kali, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini cara menghilangkan itu kan sebenarnya bukan masalah cara Bapak Ibu, ini action loh. Jadi ilmu itu dalam bahasanya Imam Syafi'i, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Nah, ilmu itu sebagai cahaya, sebagai suluh, sebagai lampu untuk menerangi jalan. Apa yang kita sampaikan tadi itu masih berupa informasi. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengklirkan supaya tidak bohong? Berarti kita latihan jangan bohong. Mulai sekarang kita komitmen. Ya Allah, saya mau komitmen untuk ngomong apa adanya. Kalau saya tidak bisa ngomong apa adanya, saya akan diem. Itu dulu. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diem. Jadi menghindari kebohongan itu salah satunya pakai diem. Termasuk medsos nih. Sosmed. Kita itu disebut pembohong, kata Nabi loh niki, hadis sahih Muslim. Gimana redaksinya? Kafa bil mar'i kadhiba ayyuhadditsa bi kulli ma sami'ah. Kurang lebih redaksinya begitu. Nek kula jenengan kan tadi bicara tentang kita itu udah bohong berkali-kali nih, melakukan tindakan kemunafikan berkali-kali. Kita mau clear, mau delete. Nah, delete itu masa lalu, masa depan kan perlu kita antisipasi. Dawuh Kanjeng Nabi, cukup Anda disebut pembohong apabila Anda menyampaikan apapun informasi yang sampai ke telinga Anda. Nek cara saniki cukup Anda disebut pembohong anggere ana berita ning WA disalurke ning ngene grup-grup kae. Tanpa validasi, tanpa verifikasi, dan Anda merasa tidak perlu bertanggung jawab atas ucapan Anda di medsos. Niku nek cara nganggo hadis itu Anda itu pembohong. Boyuh iki sapa iki kaya ngene. Nah, mandek carane. Yang pertama dilakukan apa? Hentikan kebiasaan dulu. Nah, ini kon mandek kowe angel kok. Ketika Umar bin Khattab, beliau kan nuwun sewu nggih, masa lalu ini kan seneng mendem Bapak Ibu. Jadi begitu mendem kon mandek, beliau mengatakan intahaina, saya berhenti ya Allah. Itu drastis Bapak Ibu. Bal tukang mendem kon mandek gep. Dadi kaya direm. Ora iso mlaku. Tindeke. Lha itu rem dadak niku kan bahaya itu Bapak Ibu. Nah iki rem dadak.
Lah kula jenengan nek wis kadung kulino mlakune banter ya kudune direm dadak. Leh ngapusinan niku lho. Nah kalau kita hanya nuwun sewu nggih. Hanya rencana, hanya ini enggak jadi Bapak Ibu. Wong wis usia swidak tahun rencana tok selak mati. Wis ngono wae mandeg-mandeg. Nah ini action. Ilmu itu sebagian itu harus pakai skill. Nah skillnya apa? Skill meninggalkan maksiat. Salah satunya bohong. Ya manusia itu mungkin kalau jenengan ya bohong-bohong. Tapi ya penghentian hal-hal yang sangat krusial itu harus dilakukan. Harus dikunci. Napusi. Lah niki angel Bapak Ibu ngoten iki. Ya angel tapi komitmennya kan harus ada. Ya karena tadi caranya, bagaimana caranya? Hentikan. Dimulai dari itu. Sedikitkan omong. Taklilul kalam. Sedikitkan omong. Enggak usah kakean ngomong. Nek ora penting enggak usah ngomong. Kula jenengane nek ngomong kan bablas-bablas tadi. Atau masuk kaya kula penceramah ini bahaya. Enggak kakean ngomong ngono ngapusi suwe-suwe. Makanya itu harus dijaga Bapak Ibu. Waktu tidak dijaga, engko kepentingane tekan ndi ngapusi Bapak Ibu. Kok nek wis golek duit, aduh, bahaya, wis bahaya. Jadi ini kacau itu. Itu idza hadasa kadzaba. Kalau kita suka khianat kalau dipercaya, tidak usah ngambil kepercayaan, tidak usah ngambil jabatan, tidak usah ngambil amanah. Saya itu sudah berulang-ulang Pak, asalkan ini mau kepencut. Jenengan kan tahu diri. Ya, kita kan punya analisis tentang diri kita kan. Kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Analisislah, pakailah ilmu manajemen modern itu untuk menganalisis diri. Saya itu tidak siap Pak. Saya modelnya itu tidak bisa tegas. Nek jenengan ora iso tegas, tidak usah ambil jabatan apapun. Enak dong? Walah tapi lah eman-eman duit itu Pak. Lah ya wes jenengan berarti kakean seneng duit. Kan kita udah nganalisa. Sebenarnya kita itu tahu Bapak Ibu. Saya kalau dikasih amanah ini tidak bisa amanah. Saya khianat. Daripada saya khianat, saya langkahnya awal mboten usah mawon nggih. Kula khawatir khianat. Kalau kemampuan kita itu di bawah rata-rata untuk itu udah enggak usah. Lebih baik begitu. Itu kalau pengen berhenti. Mau ngerti ya. Ustaz, saya ini selalu ditekan atasan kon korupsi kon iki. Terus, ya saya enggak bisa ngapa-ngapa toh. Lepaskan tuh jabatan Anda. Yoi maning-mang. Ayo wis toh berarti jenengan rasa cerita. Jenengan kuwi wong siap untuk meninggalkan kebohongan. Belum siap meninggalkan kemunafikan. Nek jenengan ngono kuwi nganti mati belai pokoke. Lah kok meden-medeni? Ya meden-medeni wong memang ngono kok. Anda diberi kesempatan. Mumpung ada kesempatan, silahkan tentukan pilihan Anda. Loh, kalau jenengan mau lanjut ya monggo, ini urusan jenengan diri. Nah, jadi kalau jenengan itu memang harus ada treatment, harus ada keinginan. Nah, di dalam keinginan berbuat baik itu nanti ada perlawanan dari diri kita sendiri. Itulah yang kemudian para ulama menyebut dengan jihadun nafsi. Jihad melawan dirinya sendiri. Karena yang kita lawan itu keinginan kita. Aniku nek pengen mandek lho nggih. Tapi pengen tok apa memang nah tergantung lah ini. Tergantung. Sekali lagi ilmu itu hanya cahaya Bapak Ibu. Cahayane terang banget wong jenengan ora liwat apa dua itu Bapak Ibu. Wong tidak dijalani kok. Dong dalane wis cetha tapi ya subhanallah. Yang kedua, ini yang dipesen, tapi orangnya tidak datang-datang. Ini duitnya udah dibayar belum? Bayar, tapi karena sudah ada alamat rumah. Ya, Solusinya. orangnya mati atau mungkin pergi ya, nggak tahu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau barang seperti itu dan tidak ada
perjanjian. Kan mesti ini harusnya itu kan detail deh. Barang harus diambil, kalau tidak diambil maka ada konsekuensi apa. Dia disuruh membayar penempatan, kan umpamanya pesen barang itu kan butuh space kan, butuh tempat, terus kemudian butuh perawatan. Umpamanya lemari kan harusnya diambil Januari sampai Desember belum, sehingga kena rayap. Nah, itu kan mestinya ada perjanjian mestinya. Nah, tapi kalau memang sudah ila ajali musamma, Bapak Ibu, sudah ila ajali musamma, ya solusi yang bisa kita lakukan ya ditunggu. Lah kalau barangnya rusak karena nunggu, ya itu bukan tanggungan si pemilik si yang dipesan. Orang yang dipesan dia hanya cukup seperti itu, dan dia tidak punya kewajiban untuk merawat, tidak punya kewajiban untuk ini dan itu. Nah, masalahnya nanti 10 tahun ngebak bayi nanti rusak bagaimana? Ya kalau sudah sampai kondisi tertentu, monggo. Itu dihukumkan sebagaimana barang hilang. Nah, jadi ditunggu sampai kurang lebih 1 tahun, habis itu silahkan jenengan apakan. Jenengan mau jual ya boleh, jenengan mau ini ya boleh. Kalau orangnya datang, nanti kita ganti atau uangnya dikembalikan. Jadi akad bisa dibatalkan kalau memungkinkan untuk dijual atau ini dan itu. Ya, jadi ya memang ini kan sesuatu yang butuh kebijakan. Sebenarnya model-model seperti ini kan kembali kepada maslahah bersama. Kembali kepada maslahah bersama, bagaimana itu bisa tidak merugikan salah satu pihak. Sebenarnya konsepnya begitu. Bahkan kita harus melihat barangnya apa toh yang dipesen deh. Semakin lama itu harganya menyusut atau justru semakin naik, kan macam-macam. Nah, jadi kesepakatannya seperti apa. Tapi intinya kalau memang normal seperti tadi, barangnya ya bisa kok kita jual, ataupun kita tidak bisa jual atau jual dengan harga yang lebih murah, itu kan nanti menjadi masalah kan. Kita jual tahun kedua, ternyata tahun ketiga orangnya datang mau ngambil. Ya, kita sampaikan, Pak, nuwun sewu, lagi wah dipundut-pundut ya tak dol to, Pak. Lho yo aku gaweke hanya mboten niki akan dibatalke, duitnya tak balekno. Karena Anda sudah mengingkari kesepakatan. Kan akad itu kan bisa dibatalkan, Bapak Ibu. Wong perjanjian Hudaybiyah itu 10 tahun gencatan senjata itu akhirnya menjadi menjadi tidak berlaku ya karena ada permasalahan yang ada. Itu hubungan mestinya tidak ada peperangan tapi menjadi ada. Ngoten Bapak Ibu. Menghadapi masalah musafir, ya. Apakah di dalam ajaran Islam orang musafir itu tidak silat tuh? Yang kedua, misalnya saya musafir ke luar kota, Jakarta atau ke Bogor, saya di sana musafir selama 1 minggu. Apakah dalam saya musafir di sana itu saya diperbolehkan sholatnya saya jamak kosong terus? Tetap selama ini saya kalau musafir itu melakukan lokasi kan jamak kosong. Artinya musafir itu dalam perjalanan itu tadi terjadi bis semacam itu. Karena itu dulu penjelasan. Bapak Ibu, kita bicaranya Syafi'iyah dulu ya. Nah, dalam madhab Syafi'i itu ada istilah musafir, ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Itu dalam literatur fikih Syafi'i. Jadi ada musafir, ya kadang ada hadir ya, safar dan hadar ya. Nah, sekarang kita harus
mengklasifikasikan dulu Bapak Ibu. Kalau di Qur'annya itu kan wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, nah darabtum fil ardi itu terus kemudian dianggap sebagai safar. Nah, musafir itu yang bagaimana? Mukim itu yang bagaimana? Mustautin itu yang bagaimana? Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan. Nah, perjalanan yang dimaksud itu dalam pandangan Syafi'iyah khususnya, selama perjalanan artinya kita naik kendaraannya itu disebut safar. Pelakunya namanya musafir. Ada batasan tidak? Kalau perjalanannya tidak ada. Artinya kalau jenengan ikut Ibnu Battuta umpamanya keliling dunia, ya berarti selama dia dalam perjalanan. Yang kita bahas perjalanan, oke? Bukan manggone. Nah, selama dalam perjalanan ini itu masuk kategori darabtum fil ardh atau yang disebut dengan safar. Sehingga selama perjalanan ini jenengan boleh untuk menjamak qashar. Itu satu. Permasalahannya kalau kita itu habis perjalanan kan berhenti. Tadi contohnya ke Bontang, di sana 3 hari. Nah selama 3 hari itu saya masuknya mana? Saya masuknya mana? Untuk yang waktu 3 hari di madhab Syafi'i itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Taruhlah 3 lah. Selama 3 hari ini Bapak Ibu, jenengan berhenti duduk diam manggon di satu tempat, maka di situ jenengan masih dihukumi safar. Jadi ini dihukumi safar. Selagi yang dimaksud itu adalah bukan rumah di mana jenengan tinggal. Bukan rumah yang jenengan tinggal. Ini saja nanti masalah. Pak, lah rumah saya ada 5 dan saya tinggali gantian. Ini kan pusing lagi ini kan. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka jenengan harus melihat mana tempat mustautin Anda. Mustautin itu tempat yang jenengan rencana tetap akan di situ, tidak akan pindah. Tuh rencana meh mati ning kono. Bojone ning kono, lah bojone pe papat, Pak. Aduh. Lagi bojone papat sing jeneng Surabaya, sing jeneng Jakarta. Surabaya Jakarta iki safar apa Bali. Tekan nggone kuwi disebut ha iki piye? Waduh, ha iki nek niki ora mumet kula. Ya kalau itu tempat di mana Anda yakin akan mukim meskipun tidak mustautin, itu panjenengan berada di situ, ya tetap jenengan maksimal 3 hari. Tapi kalau sudah dianggap mukim di situ, contoh nggih. Kan enten Bapak Ibu sing kerjane itu kan Sabtu Ahad pulang toh. Ya, pulang Jumat kembali Ahad kan ada toh itu. Nah, PJKA toh. Nah, saat ini pertanyaan ini, jenengan kerja di Jakarta ini, rumahnya Semarang. Jenengan kalau ke Semarang itu namanya pulang apa pergi? Pulang ke pangkuan istri, ke pangkuan ya keluarga. Nah, kemudian ke sana itu pulang apa pergi? Ning kono we manggon. Terus jenengan di sana itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 4 hari setengah dah. Di Semarang 2 hari. Kalkulasinya kan banyak di sana. Nah, maka orang yang seperti itu dalam madhab Syafi'i karena di atas 3 hari kan, itu tetap disebut mukim. Lah karena jenengan itu ada rencana mukim, berarti begitu sampai sana jenengan tidak boleh jamak qashar. Ini kalau statusnya begini. Nah, kalau tadi ke Bontang itu jenengan memang kerja di sana, kemudian panjenengan memang mukim di sana,
meskipun rumah asli jenengan di sini, maka begitu sampai selesailah safar Anda. Tapi beda lagi kalau di sana jenengan itu main ke rumah saudara, maka selama 3 hari di Puntang tadi jenengan masih boleh untuk jamak qasar meskipun sudah sampai di tujuan. Jadi harus dicek dulu. Kalau madhab Syafi'i begitu. Ada madhab lain Bapak Ibu yang mengatakan bahwa selagi tidak ke rumah asli itu dia disebut safar. Jadi ono wong kerja dari Sumatera kerjanya di Jogja. Di Jogja 3 bulan baru pulang. Lah di Jogja tidak pernah Jumatan. Katanya begitu. Lah kok tidak Jumatan? Loh, saya kan musafir. Loh, sudah di sini 3 bulan. Bahkan jenengan kerja di sini bertahun-tahun. Selagi saya tidak ada niat mukim di sini, rumah saya di sana, tetap saya musafir. Itu bukan Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak begitu. Mungkin ada yang begitu, mungkin loh ya. Kita tidak menutup mata, tapi kita tidak memakai model itu. Jadi seperti tadi, jenengan ke Bontang itu di sana itu jenengan mukim enggak? Kalau jenengan tidak mukim, maka selama 3 hari jenengan boleh untuk ya selama jenengan tidak ingin mukim. Jadi hanya berjalan. Nah itu 3 hari itu berjalan atau rencana. Nah ini juga menjadi problem lagi di kalangan para ulama. Pak, saya itu mau ke Bontang, ke rumah saudara, di sana 7 hari rencana. Sudah rencana 7 hari, boleh enggak ini safar? Kan tadi katanya kalau 3 hari boleh, apa 3 hari baru hari keempat enggak boleh? Padahal saya sudah rencana di sana begitu. Ini para ulama juga berbeda. Nah, sebagian besar, setahu saya, ulama-ulama kita ini, kalau rencananya lama, walaupun jenengan bukan di rumah, berarti kan rencana mukim ini di sana. Dianggap mukimlah di atas 4 hari, umpamanya, maka jenengan tetap tidak boleh untuk jamak qasar di tempat tersebut. Ya contohnya jenengan umroh haji lah. Mau ke Madinah Pak, berapa hari? 8 hari. Lalu di Madinah jenengan jamak qasar? Jangan. Itu cara Syafi'iyah. Begitu. Jenengan mau apa? Pilih anak di mana? Di Kalimantan. Anak saya mau pergi, lah ini saya akan ngomong putu. Lah saya di sana sekitar 10 hari. Boleh enggak saya jamak? Enggak boleh. Loh kenapa enggak boleh? Kan saya perjalanan, di sana saya enggak mukim. Dan itu jenengan di atas 3 hari itu disebut mukim. Jadi kalau batasan perjalanannya itu tidak dibatasi. Tapi berhenti dari perjalanan tadi, mukim di suatu tempat itu dibatasi. Begitu Bapak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Ini menarik saya. Pada waktu saya kuliah, dosen saya kan ngomongnya saya apa? Selama mengajar di sini, Pak di Jawa. Iya tadi yang saya sampaikan. Pada waktu saya melakukan usaha. Iya. Jadi saya mengajar dosen, saya mengajar. Saya soalnya jawab. Iya. Berbeda gitu. Ya tadi saya kan sudah sampaikan, saya contohkan dari Sumatera di sini 3 bulan, dia jangankan jamak qasar, sholat Jumat tidak pernah kok. Jadi itu ada, tapi itu pasti bukan madhab Syafi'i Bapak Ibu. Nah, makanya saya tadi sampaikan, ini saya batasi pembahasannya dalam konteks Syafi'i. Karena yang non Syafi'i itu ada yang 17 hari, ada yang menempatnya tanpa batas, yang penting dia tidak mustautin. Pokoknya omahku ning Semarang, aku dolan kuliah ning ngene Jakarta 3 tahun yo ora salat kecuali jamak. Tapi di titik itu Bapak Ibu, kembali itu mungkin kita bisa menghargai sebuah pendapat. Oke. Tetapi agama tidak sekedar perbedaan pendapat. Agama itu takwa. Nah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nek kula jenengan nglakoni ngono kuwi ketok, terus nanti kita andai-andai
ande-ande. Terus jenengan ngono kuwi mati, bar mati ditakoni kok salatmu kok ning ngene datane kok nduhure kok loro terus to Mas. Niki kula safal. Wah, ini perlu ada diskusi publik ini. Nah, jenengan terus diskusi publik terus mengko diaudit ning ngene akhirat kira-kira masalah pola. Nah, ini kemungkinan besar masalah Bapak Ibu. Karena ada potensi tahawun, terlalu gampang urusan agama. Jadi itu kan hanya masalah definisi safal Bapak Ibu. Dan karena dalam bahasa fikih itu sebenarnya menghindari khilaf itu lebih diutamakan. Ya. Tapi kalau ada yang begitu ya kita menghormati, memang ada yang begitu. Cuma kita tidak akan pakai begitu Bapak Ibu. Betul. Tidak pakai begitu. Meskipun ada. Kalau dia punya argumen begitu, ya bisa saja. Pertanyaannya dia punya argumen begitu, itu argumen tenang apa enggak? Begitu. Begitu Bapak. Terima kasih. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.